Baik, halo teman-teman, selamat datang di video saya. Saya Muhammad Azumardi Azhar, mahasiswa Universitas Tanjung Pura, program studi hubungan internasional dengan NIM E1111221045 akan membuat suatu video terkait tugas ujian tengah semester pada mata kuliah komunikasi internasional yang saya ikuti. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang dua fenomena komunikasi internasional yang terbagi pada dua video, yang mana dua fenomena ini nantinya akan saya identifikasi unsur komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan efeknya. Dan setelah itu, masing-masing dari fenomena tersebut akan saya analisa menggunakan pendekatan hubungan internasional dan pendekatan dasar komunikasi internasional. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, untuk video pertama, judulnya adalah Ancaman Trump Melalui Peningkatan Tarif Terhadap Kanada. Untuk sendernya, video ini disiarkan oleh CNN News, namun yang menjadi sender utama adalah Donald Trump. Karena informasi ini berfokus pada tindakan Trump. Donald Trump masuk ke kategori sender politikus, karena memegang jabatan presiden di Amerika Serikat. Ia merupakan state actor level individu, dan tindakannya dikatakan sebagai politisi partisan karena berfokus pada kepentingan AS dan cenderung berlawanan dengan kepentingan Kanada. Untuk CNN News sendiri merupakan pihak non-state karena perannya penting sebagai media. Pesannya sendiri merupakan pesan politik dengan pembicaraan kekuasaan. Karena adanya ancaman dari Trump terhadap Kanada, pesan ini memiliki prinsip jika Anda melakukan X, maka saya akan melakukan Y. Pesannya sendiri berfokus pada kenaikan tarif baja dan aluminium oleh AS menjadi 50% dan tarif terhadap kendaraan Kanada yang dipicu tarif listrik 25% oleh Kanada. Tarif listrik Kanada sendiri dipicu oleh tarif 25% baja dan aluminium yang diterapkan AS. Tindakan negara ini memberikan dampak buruk pada perusahaan dan konsumen. Pemerintahan Kanada dan mantan penasehat keuangan AS juga menganggap adanya potensi resesi yang disengaja oleh Trump dengan melakukan kebijakan ini. Nah, untuk medianya sendiri itu melalui kanal resmi CNN dengan pola interaksi vertikal antara pemerintah AS dan Kanada terhadap khalayak. Hal ini dianggap sebagai kampanye massa karena dilakukan komunikator politik dan mempengaruhi banyak orang. Receivernya atau penerimanya adalah khalayak ramai karena pesan ini ditayangkan secara global. Khalayak masuk ke level kelompok individu karena bersifat umum sehingga tidak memiliki sifat antipati terhadap pesan yang disampaikan. Adapun efeknya berupa ketidakstabilan ekonomi internasional karena AS dan Kanada berpengaruh besar di ekonomi global. Khalayak menjadi tidak tenang dan menganggap organisasi internasional tidak berfungsi maksimal dalam menyelesaikan isu ini. Tindakan AS dan Kanada menginspirasi negara lain untuk menggunakan kekuatan ekonomi sebagai senjata diplomasi di masa mendatang. Situasi perang dagang dijadikan kesempatan negara tertentu dalam mempengaruhi ekonomi kawasan AS dan Kanada. Tercipta juga anggapan bahwa langkah unilateral seperti kasus ini merupakan langkah terbaik dalam menyelesaikan masalah yang membuat negara cenderung enggan bekerja sama di masa yang akan datang. Baik, untuk video kedua itu videonya tentang pidato Sekretaris Jenderal PBB terkait perubahan iklim pada konferensi tingkat tinggi tahun 2019. Sendernya adalah Sekretaris Jenderal PBB itu sendiri, yaitu Antonio Guterres, yang merupakan aktor internasional level individu, mewakili PBB yang merupakan sistem internasional. Kategorinya adalah komunikator aktivis karena menjadi penyalur aspirasi PBB terhadap perubahan iklim dan berusaha meyakinkan orang dengan cara pikirnya. Pesannya masuk pada kategori pembicaraan pengaruh karena ada permintaan yang menggunakan prinsip jika Anda melakukan X, maka akan terjadi Y terkait masalah perubahan iklim. Sekjen PBB berharap semua pihak bekerja sama karena masalah ini sudah parah. Dalam prediksi ilmuwan, perjanjian Paris juga dikatakan kurang optimal dalam penanggulangan isu ini, khususnya pada tekad pemimpin politik. Nah, ia menganggap perubahan iklim ini banyak memberikan dampak buruk daripada dampak baik, sehingga negara-negara harus berubah ke sumber daya terbarukan. Pihak perusahaan pembangunan juga diimbau untuk memilih jalan yang benar dalam meneruskan perkembangan dan infrastruktur dunia. Sekjen PBB juga akan selalu mengangkat isu ini pada pertemuan-pertemuan yang akan datang.
Untuk channel atau medianya itu melalui media digital massal, yaitu channel YouTube PBB yang mencakup masyarakat global yang menyampaikan pesan pidato oleh Sekjen PBB. Selain itu, media lainnya adalah tatap muka vertikal antara komunikator dan komunikan, di mana Sekjen PBB pada konferensi tingkat tinggi itu menyampaikan pesan persuasi secara langsung kepada para hadirin yang hadir. Nah, untuk efeknya sangat luas dan bervariasi karena mencakup halayak luas, seperti pada generasi muda yang semakin ingin memenuhi perannya. Pihak stakeholder juga mengambil langkah yang dapat dilakukan olehnya, khususnya pada bidang ekonomi seperti perubahan standar kerja dan sebagainya. Pemerintah juga tentunya akan berupaya dalam memberdayakan stakeholder, generasi muda, dan pihak-pihak lain untuk memajukan upaya ini sebagai perannya sebagai pemimpin negara menuju masa depan lingkungan yang lebih baik. Nah, untuk video pertama, jika menggunakan perspektif realisme, maka kedua negara terlihat sama-sama memaksimalkan kekuasaan nasionalnya untuk mendukung kepentingan nasional. Keduanya menekankan pada kedaulatan negara mereka dengan tindakan penerapan tarif yang mereka lakukan satu sama lain. Kedua negara juga sama-sama menganggap bahwa lawan mereka mengancam keamanan negara mereka, dan mereka jadikan ancaman ini sebagai alasan untuk bertindak sepihak dalam penerapan tarif. Dan terkait tindakan ajakan Kanada terhadap Amerika Serikat untuk melakukan perundingan, Amerika Serikat mengambil kebijakan unilateral dengan tidak memperdulikan dan malah menambah tarif baja dan aluminium. Jadi keduanya itu dapat dikatakan bersifat anarkis karena sama-sama memiliki kekuatan tawar. Amerika Serikat pada kasus ini memiliki kekuatan pasar baja, aluminium, serta kendaraan, sedangkan Kanada memiliki kemampuan pasokan listrik terhadap negara bagian di Amerika Serikat. Amerika Serikat dan Kanada menganggap bahwa ketergantungan mereka merupakan kelemahan dalam upaya maksimalisasi kekuatan dan menganggap bahwa negara yang berkaitan ini saling mengeksploitasi kelemahan masing-masing negara. Amerika Serikat juga dari perspektif ini dapat dikatakan sangat ingin memaksimalisasi kekuatan. Salah satunya adalah dengan menjadikan Kanada sebagai negara bagian dari Amerika Serikat. Maka dari itulah si Amerika Serikat ini memberikan kebijakan yang cenderung sulit untuk dipenuhi oleh Kanada. Dan terlepas dari itu juga, untuk CNN sendiri dapat dikatakan mementingkan dirinya sendiri dan fokus pada posisinya sebagai media berita terbaik. Ia tidak peduli terkait Amerika Serikat yang diliputnya yang merupakan negara asal CNN. Media tersebut juga berfokus mempertahankan posisinya sebagai aktor non-state. Karena kalau isu perang dagang semakin parah, perekonomian CNN juga akan terganggu yang mencakup suplai peralatan siaran dan sebagainya. Baik, saya rasa itu untuk analisis video 1 menggunakan perspektif realisme. Nah, untuk video pertama, jika dilihat dari perspektif jarum suntik, dapat dilihat bahwa apapun kebijakan Amerika Serikat yang ditetapkan oleh Donald Trump hanya dapat diterima oleh penerima pesan, bahkan termasuk CNN selaku pihak yang menyebarkan informasi itu sendiri. Donald Trump juga tidak terlalu mempertimbangkan masyarakat Amerika Serikat karena menganggap dampak perekonomian tetap dapat ditahan oleh masyarakat. Ia percaya masyarakat akan menganggap hal tersebut sebagai hal yang baik. Yang menjadi pertimbangan Donald Trump hanya ancaman dari Kanada terkait kenaikan tarif listrik yang diberikannya. Nah, terkait kenaikan tarif baja dan aluminium menjadi 50%, ini juga dapat dikatakan layaknya suntikan yang diberikan Donald Trump pada pasar komoditas tersebut, baik pada pasar domestik maupun pada pasar internasional. Dalam hal ini, pasar ekonomi juga dianggap tidak memiliki wewenang apapun untuk mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan oleh Donald Trump, yang menandakan ketidakpedulian Donald Trump terkait dampak ekonomi pada pasar Amerika Serikat. Dan juga saat Donald Trump mengabaikan ajakan perundingan dari Kanada dan memilih untuk menaikkan tarif, ia juga seperti menyuntikkan ancaman kepada Kanada atas tindakan Kanada tersebut, tanpa memikirkan tanggapan dari Kanada itu sendiri. Nah,
Pesan ini mengilustrasikan penyampaian pesan yang bersifat top down, yang juga dapat dikatakan mutlak karena penerima pesan hanya bisa menerima dan menyesuaikan diri. Sedangkan dari sisi CNN sendiri, mereka juga tidak peduli terkait pihak mana yang dirugikan dan diuntungkan dari siaran berita yang mereka lakukan. CNN hanya fokus menyiarkan berita secara objektif sebagai media berita. Mereka percaya dengan kedaulatannya sendiri sebagai media besar. Baik, saya rasa itu untuk analisis video 1 dengan perspektif jarum suntik. Melalui pendekatan liberalisme, video kedua itu dapat kita lihat fokus pada himbauan kerjasama dari Sekjen PBB terhadap semua pihak global terkait permasalahan perubahan iklim. Kerjasama dianggap sebagai solusi terbaik dan tidak ada masalah yang tidak selesai jika dikerjakan bersama atau kolektif. Sehingga diperlukan upaya seperti Perjanjian Paris yang lebih diperdalam upayanya. Jika masyarakat internasional saling merangkul dan berjuang pada bidangnya masing-masing, maka perbaikan lingkungan dunia akan mungkin untuk dicapai, walau prosesnya memang berat. Sekjen PBB juga menekankan persamaan hak antara state actor dan non-state actor dalam isu ini, karena memiliki wewenang masing-masing walau berbeda. Justru ketidaksetaraan terjadi terkait dampak perubahan iklim, terutama antara negara maju dengan negara miskin atau berkembang. Pada perspektif ini juga ditekankan terkait kebebasan, khususnya kebebasan generasi muda untuk beraksi demi masa depan kesehatan mereka, dan juga pelaku ekonomi yang terbebas dari ikatan pengaruh sumber daya konvensional yang mendominasi. Hal ini juga mencakup tenaga kerja yang cenderung lebih setara dan bebas. Nah, di berbagai negara juga yang memiliki sumber daya yang beragam, pihak investor juga lebih bebas berinvestasi karena antara pilihan itu menjadi setara dan lebih banyak. Sama halnya dengan pihak industri yang tidak terpaku pada produksi berbasis energi konvensional dan bisa lebih bebas menentukan inovasi yang ingin dibawakan pada perkembangannya. Kerjasama dalam perspektif liberalisme ini didorong adanya potensi pemaksimalan keuntungan dari upaya kolektif yang memberikan kesetaraan dari tingkat negara hingga tingkat individu. Jadi intinya adalah terkait kerjasama pada masalah perubahan iklim oleh berbagai pihak yang meningkatkan kesetaraan, keuntungan, dan kebebasan global terkait sumber daya alam terbarukan dari sumber daya konvensional, yang mana ini berkaitan dengan isu perubahan iklim yang dibawakan pada video kedua itu sendiri. Baik, saya rasa ini analisis liberalisme untuk video kedua. Nah, kemudian untuk video kedua, jika dilihat dari perspektif empati atau teori empati, cara Sekjen PBB berpidato layaknya ia merupakan salah satu pemirsa pidatonya sendiri. Walau pesan ini ditayangkan secara internasional, Sekjen PBB dapat memposisikan dirinya sebagai orang dari berbagai posisi, seperti generasi muda, pengusaha, dan pemimpin negara. Dari pandangan generasi muda, Sekjen PBB memposisikan dirinya sebagai orang yang ingin menyelesaikan isu dengan aspirasi sebagai masyarakat terhadap pihak pemerintah atau pihak lain yang dianggap bertanggung jawab. Sedangkan dari pandangan pemimpin negara, Sekjen PBB menyatakan bahwa pemimpin sadar terkait pentingnya isu ini, namun cenderung memberikan upaya yang kurang karena komplikasi kepentingan dan adanya urgensi politik lain. Himbauan pada pemimpin juga berkaitan dengan pandangan Sekjen PBB dari posisi stakeholder atau pemangku kepentingan, yang mana ia menganggap masalah ini memberikan dampak pada perusahaan dan stakeholder itu berusaha melakukan upaya, namun hanya terbatas pada segi ekonomi. Maka dari itu, pemimpin diperlukan pada upaya segi politik dalam membantu sang stakeholder tersebut. Nah, penekanan dari pandangan stakeholder spesifik juga dapat dilihat pada bidang kendaraan,
yaitu terkait potensi perubahan yang akan mereka lakukan jika memang biaya operasional kendaraan energi terbarukan itu lebih baik daripada kendaraan energi konvensional. Nah, selain itu, upaya ini dari pandangan pekerja juga menurutnya akan memberikan dampak baik karena upaya akan menciptakan inovasi yang kemudian mengubah tren tenaga kerja, sehingga pekerja memiliki lebih banyak lapangan pekerjaan akibat perubahan terkait isu perubahan iklim ini. Nah, dari pandangan investor sendiri, perubahan ini akan memberikan peluang keuntungan investasi lebih baik karena nilai saham akan lebih merata, terutama pada aset energi terbarukan yang dulunya hanya didominasi aset energi konvensional. Upaya atas isu ini secara otomatis akan mengarahkan investor terhadap bidang yang lebih ramah lingkungan. Jadi dari perspektif empati ini, Sekjen PBB sebagai komunikator dapat memposisikan dirinya dalam berbagai tempat dan ikut merasakan kekhawatiran dan urgensi dari tiap posisi suatu pihak terkait upaya penanggulangan masalah perubahan iklim, yang mana ini mereka usahakan secara kolektif atau bersama. Sekjen PBB itu tidak hanya melihat masalah ini melalui posisinya sebagai pemimpin suatu organisasi internasional yaitu PBB dengan kekhawatiran dan urgensinya sendiri. Baik, saya rasa itu saja untuk analisis dari perspektif empati terhadap video 2. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai hasil identifikasi SMCRE dan analisis menggunakan teori hubungan internasional dan teori dasar komunikasi internasional terhadap dua fenomena komunikasi internasional yang ada pada dua video, yaitu video pertama terkait tindakan Donald Trump dalam perang dagang antara Amerika Serikat dan Kanada, kemudian video kedua terkait pidato Sekretaris Jenderal PBB terkait masalah perubahan iklim. Selain itu, saya mohon maaf jika ada salah kata dan pengucapan. Saya harap video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menontonnya. Terima kasih karena telah menonton video saya dan sampai jumpa.